Shalom, selamat pagi. Saya Nanda Junita Aidia Tambunan. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan tokoh filsafat, empirisme, dan skeptisisme yang bernama David Hume. Langsung saja pagi hari ini saya akan membahas teori David Hume tentang pengalaman dan juga sebab akibat. Teori Hume tentang pengalaman dimulai dengan ide bahwa semua isi pengalaman sadar kita dapat dipecah menjadi dua kategori, yaitu ide dan juga kesan. David Hume menyampaikan bahwa ide dan kesan adalah dua hal yang berbeda. Menurut Hume, ide adalah persepsi yang kurang hidup atau kurang berdaya. Ide itu sendiri terbentuk berdasarkan pertemuan kita mengenai sebuah objek. Ide itu adalah tiruan dari objek empiris yang kita tangkap melalui kesan-kesan. Sedangkan kesan menurut Hume adalah apa yang kita tangkap dengan segera, langsung dalam kesadaran sebelum ia berubah menjadi ide atau sebuah pikiran. David Hume juga menyampaikan tentang 3 prinsip asosiasi. Asosiasi adalah penyatuan ide-ide yang kemudian membentuk sebuah pengetahuan. Singkatnya, David Hume itu mau menyampaikan 3 prinsip bagaimana pengetahuan itu bisa muncul. Pengetahuan itu bisa muncul karena ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur kemiripan. Unsur kemiripan artinya kalau kita melihat gambar sebuah pemandangan, maka pikiran kita secara spontan menghubungkan gambar itu dengan gambar pemandangan lainnya yang pernah kita lihat sebelumnya. Kita selalu secara alami menghubungkan sebuah objek dengan objek lain yang mirip yang pernah kita lihat sebelumnya. Unsur kedua adalah unsur kedekatan. Unsur kedekatan ini menghubungkan dengan ide yang dekat, seperti misalnya kalau makanan berhubungan dekat dengan kenikmatan. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur sebab akibat. Nah, unsur ini adalah mencari penyebab atau fakta-fakta terjadinya suatu hal. David Hume menegaskan bahwa pengalaman itu lebih memberi keyakinan dibandingkan kesimpulan logika atau kemestian dari sebab akibat. Menurut Hume, pengalamanlah yang memberi informasi yang langsung dan hidup terhadap objek yang diamati karena itu sesuai dengan waktu dan juga tempat. Teori-teori yang dianut oleh David Hume ini meruntuhkan teori rasionalisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah melalui rasio atau akal. Menurut Hume, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh kesan indrawi atau dari panca indera. Hal ini pada akhirnya mendorong kita untuk menemukan sebuah pengetahuan, bahwa untuk menemukan sebuah pengetahuan itu diperlukan pengalaman. Dengan demikian, untuk membuktikan sebuah kebenaran akan pengetahuan, pada akhirnya memerlukan penelitian lapangan, observasi, percobaan. Dengan cara-cara seperti itulah merupakan pada akhirnya jadi titik tolak daripada pengetahuan manusia. Ketika David Hume menerapkan teori empirismenya dalam mengkaji eksistensi Tuhan, dia mengungkapkan bahwa Tuhan yang dianut oleh orang-orang rasionalisme memang sudah ada dalam alam bawah sadar mereka, atau alam bawaan yang sebenarnya adalah tidak nyata. Menurut Hume, pengetahuan akan Tuhan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya kesan pengalaman yang kita rasakan akan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan harus dibuktikan dengan
sebuah pengalaman. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.